Kalau udah sampai ke Jepang, terus kerja lu gak bener, lu pakai dana talangan, bisa nggak sih dipulangin? Bisa-bisa aja, teman-teman. Bahkan lu pakai dana pribadi pun itu bisa aja dipulangin. Ini cerita dari temen gua, dia tuh lewat di negeri, teman-teman. Jadi dia udah sampai di pelatihan di Jepangnya. Dan waktu itu dia sakit. Kurang 2 minggu lagi, atau kurang seminggu lagi, harusnya dia udah bisa ke perusahaan. Tapi karena sakit, dia nggak bisa ngikutin pelajaran, ya udah, didiskualifikasi. Itu dia balik loh ke Indonesia. Waktu itu musim dingin, teman-teman. Dan ketika sampai di Indonesia, dia tuh badannya putih, bersih gitu kan. Itu benar-benar fresh dia dari Jepang. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semua itu pasti ada resikonya, teman-teman. Terus gimana dong caranya bang? Apalagi kalau misalnya kita pakai dana talangan, nanti kalau dipulangin gimana? Cara bayarnya gimana? Lah kan lu bingung kan? Pentingnya lu belajar mitigasi resiko. Contoh nih kayak gua pun dulu juga takut teman-teman dipulangin. Karena ya gua pakai dana talangan, kalau misalnya ada apa-apa ya, gua juga bingung nih bayar hutangnya gimana. Percaya nggak percaya, pertama kali gue sampai ke Jepang, itu gue sakit, teman-teman. Dan gue harus ke rumah sakit, kontrol setiap bulan. Sampai sensei yang di bagian medical check up itu telepon ke gue, nanya gitu kan, keadaan lu gimana, kok bisa lu sakit? Tenang aja, lu gak bakal dipulangin. Tapi ini kan kasusnya gue ya, teman-teman. Perlu ketahui, tiap orang gitu kan, tiap lembaga, tiap tempat, itu pasti beda-beda. Bahkan saco gue pun juga telepon ke gue, ditanyain kenapa kalau lu bisa sakit, itu gimana keadaan lu. Ya gue bilang, nggak apa-apa. Gue masih bisa kerja, di santai aja. Gue nggak ngeluh, gue nggak drama sama bos gue, kayak ya udah santai aja, gue bilang. Terus gue kerja. Nah, tapi di situ gue nggak santai-santai, teman-teman. Ketika gue nerima gaji, gue save dulu untuk diri gue sendiri kan, aman. Gaji kedua, gue lihat nih keluarga gue breakdown. Oh, ternyata orang tua gue udah umur 56 tahun nih, dia butuh asuransi. Gue tembak buat beli asuransi. Di bulan ketiga keempat gitu kan, gue ngeliat kakak gue baru lulus kuliah. Waktu itu motor cuma ada satu, ya kan. Nah, kakak gue tuh kalau kerja, dia harus nganterin kakak gue yang satunya ke Sidoarjo, balik lagi ke Surabaya. Jadi bolak-balik gitu, baru dia kerja. Capek, teman-teman, badan dia bisa rusak. Akhirnya gue bilang, sabar ya, tunggu, kasih waktu gue 2 bulan, nanti gue pinjemin duit. Lu beli motor cash aja, jangan naik Gojek. Bahkan ada di suatu momen kakak gue satunya tuh sering naik Gojek, karena itu boros. Sebenarnya bisa aja di bulan ketiga tuh gue kasih duit gue semuanya, tapi gue nggak gegabah, gue nggak boleh nggak pegang cash sama sekali di Jepang. Di sisi lain kan tadi gue lagi sakit ya teman-teman, terus gue juga harus ngelihat kondisi keluarga gue. Duit motor tadi yang tiap bulan tuh dicicil nih sama kakak gue, ke gue kan tiap bulan, itu gue pakai untuk ngebayar hutangnya orang tua gue. Jadi gue tuh kayak saling bantu, oke gue bantu lu dulu biar lu independen, lu bisa punya kendaraan, lu enak kerja gitu kan. Nah nanti lu balikin lagi ke gue, duitnya itu gua buat untuk bayar hutang nyokap kita, ya kan? Maksudnya antara kakak gua itu tadi. Bukan lu ya, bukan lu. Sabar. Karena nyokap gua dulu cari duit sendiri, jadi ya udah. Menurut gua ketika gua udah ke Jepang ya, gua harus ngebayar hutang nyokap gua. Walaupun nyokap gua gak pernah minta gua bayarin hutangnya. Ini yang paling penting adalah harga yang harus dibayar. Ketika tahun pertama gue di Jepang, gue bener-bener gak main. Ada teman-teman gue ngajakin main, Jay ayo ke Fukuoka. Gak, Jay ayo ke Osaka. Gak, Jay kenapa lu gak beli iPhone? Gue gak butuh gitu. HP gue waktu itu masih Xiaomi Note 9 Pro, teman-teman. Gue masih inget banget, dan gue ada uang waktu itu 500.000, malah gue pakai buat beli kelas online. Dari uang 500.000 itu, teman-teman, akhirnya gue bisa belajar public speaking, gue bisa belajar bikin konten seperti ini, dan gue punya mentor, gue dibimbing, gue dapat endorsement. Akhirnya skill gue makin ningkat tuh. Ada orang datang ke gue nanyain, Jay lu mau dolar gak? Loh, mau dong. Gue diajakin masuk agensi, guys. Itu gue nggak cari, dia yang nawarin ke gue. Ya gue hoki lah. Aduh, malah curhat, Jay. Sorry ya teman-teman. Jadi gini, gue itu pun juga tidak pernah tahu apakah gue akan dipulangkan atau tidak sama bos gue. Nah, tapi di diri guanya, gue harus berusaha gimana caranya nih. Gue udah punya active income, tapi gue juga punya side hustle. Amit-amit nih, tiba-tiba gue diberhentikan. Karena kita nggak akan pernah tahu teman-teman masa depan tuh gimana. Tindakan orang lain ya, bos elu, ya bos gue, itu semua di luar kendalinya gue, di luar kendalinya elu. Jadi, gue pribadi pun teman-teman, gue hanya melakukan hal yang terbaik yang bisa gue lakukan, dan gue bersiap untuk yang terburuk. Bahkan waktu itu untuk bayar dana talangan, teman-teman, itu kan 2 juta per bulan. Sebelum, ya kan, jatuh tempo itu, gue tuh udah siap 25 juta cash itu gue simpen. Amit-amit nih kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak gak ada leha-leha dalam hidup gue, kayak ayo gas, oh ambil ini, ambil itu gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang handphone gue yang ini udah iPhone 16 Pro, gue beli cash ya, baru 512 giga. Dan ini gratis ya, ini gue dapat dari capital gain. Tapi kan gue dapetin ini nggak tiba-tiba, yang awalnya gue nggak punya duit, ya kan? Gue bantu keluarga gue dulu, keluarga gue akhirnya juga saling bantu, saling support. Terus ketika semuanya udah aman, gue nabung, dari gue nabung gue dapet capital gain, gue beli iPhone.
Oke deh, gitu aja. Semoga video ini membantu. Jamiti kuriterigato. Mata deh.